Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna? Bi khair, alhamdulillah rabbil alamin. Kaifa hamasatukunna? Gimana semangatnya? Jayyidah am la? Semangatnya gimana pada pagi hari ini? Bagus atau enggak semangatnya ini? Udah pada sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Berarti semangat lah ini. Biasanya habis sarapan tidur, ngantuk deh, kenyang, iya kan? Kalau sarapan nasi tidur. Taib. Pembahasan kita masuk di tafsir dua surat Quraisy dan surat Al-Fil ya. Setelah kita bahas pertemuan yang lalu tentang surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Nggak terasa sudah surat surat Quraisy dan surat Al-Fil kita ini. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Lahab, iya kan? An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar dan Al-Ma'un terakhir kemarin. Nah, kita masuk di dua surat Quraisy dan Al-Fil. Baik, Ustaz baca terlebih dahulu dua surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kemudian surat Al-Fil.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, itu dua surat Quraisy dan Al-Fil. Nah, sekarang kita coba maza uridu an ata'allam. Apa yang akan saya pelajari dari dua surat ini sama dengan dua surat yang sebelumnya. Yang pertama adalah menghafal dua surat ini, gitu ya. Yang pertama adalah menghafal dua surat itu dengan hafalan yang mutqin, yang kokoh. Dan pula sambung ayat berikut. Misalkan ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Pening dia jawabnya. Berarti kan gak hafal kan. Yang kedua, waddih ma'ani al-kalimat, ya. Waddih ma'ani al-kalimat al-gharibah fi suratai Quraisyin wal Fil. Yang kedua adalah saya menjelaskan makna kalimat al-gharibah, kata-kata yang asing, pada dua surat Quraisy dan Al-Fil. Kemarin ada yang ngirim tugas ke Ustaz. Tak siapa namanya? Ada di antara kalian yang ngirimkan tugas ke Ustaz? Siapa namanya? Naila Dwi. Terus ada lagi? Naila Dwi. Kumpul tugas di WA aja lah. Hah? Anak Asrana gak ada HP-nya ya? Musrifah. Nanti apa terakhir aja nanti ya, anak asrama ya. Kalau mau ngumpul tugas nanti terakhir. Kalau memberikan tugas apa namanya, kasih nama kemudian kelasnya gitu ya, kasih nama kelasnya kemudian pemeriksaan apa? Hah? Oh. Berapa lama?
Bontot pun diperiksa juga ya. Bontot pun diperiksa juga. Enggak Ustaz. Ini dasnya ada. Udah. Gimana Ustaz? Ya. Makasih ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua adalah menjelaskan makna-makna kata yang asing di dua surat Quraisy dan Al-Fil. Kemudian yang ketiga, ufassir suratai Quraisy wal Fil. Saya menafsirkan. Jadi dia memang urutannya ya. Jadi gini, ya akhwat. Kalau seandainya kita ingin menafsirkan, kita harus hafal dulu, iya kan? Maka para sahabat dulu mereka belajar tafsir satu hari berapa? 5 ayat, iya kan? 5 ayat dihafal. Yang kedua, dia harus tahu makna kata-kata yang asing di 5 ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menjelaskan, menafsirkan 5 ayat tersebut. Kita juga sama, seperti itu juga. Ya. Kita pertama hafal dulu. Udah hafal, baru kita bisa menjelaskan kata-kata yang asing. Ada nggak kata-kata yang asing? Ya. Kemudian kalau ada kata-kata yang asing, maka kita harus ketahui kata asing yang mana saja. Kemudian yang ketiga, menafsirkan. Itu dia, menafsirkan. Karena kita belajar surat Quraisy dan surat Al-Fil, maka kita harus bisa menjelaskan dan menafsirkan surat Quraisy dan surat Al-Fil. Yang keempat, nah setelah kita bisa menafsirkan, baru kita bisa menjelaskan bukti. Ya. Kira-kira surat ini menjelaskan tentang apa gitu dia. Menjelaskan bukti dua surat ini atas diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau belajar itu. Nah, kemudian yang kelima, astantiju al-alaqah baina himayatillahi ta'ala lil baitil haram wa inzali ni'matil amni war rizqi. Itu dia. Yang kelima adalah saya bisa menyimpulkan ya. Saya menyimpulkan hubungan antara
antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Baitul Haram dan menurunkan dua nikmat, keamanan dan rezeki. Kemudian yang keenam, saya bisa menyimpulkan hubungan al-iman, alaqatul iman, hubungan keimanan dengan nikmat Allah secara kontinu. Taib, itu adalah maza uridu an ata'allam. Kemudian tafsir dua surat ini, ya. Ini sebelum masuk tafsirnya kita diberikan muqaddimah, ya. Muqaddimah surat Quraisy dan surat Al-Fil. Hayya Allah Ta'ala li Quraisyin rihlatas syita'i ilal Yaman wa rihlatus sayfi ilal Syam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Quraisy perjalanan atau tamasya di musim dingin, ya, tamasya musim dingin atau perjalanan musim dingin ke Yaman. Wa rihlatus sayfi ila Syam, dan perjalanan musim panas ke negeri Syam. Wa dzalika litijarati wa jalbil arzaqi ila Makkah. Dan hal itu untuk berdagang dan membawa rezeki ke Makkah. Ma'a tawfiril amni lahum fi hatainir rihlatain. Bersamaan pemberian keamanan kepada mereka pada dua rihlah ini, pada dua perjalanan ini. Haitsu, di mana la yata'arradu lahum ahadun bisu, di mana tidak ada seorang pun yang mau mencelakakan mereka. Li'annahum ahlul haram, karena mereka adalah penduduk tanah haram. Tanah haram apa itu? Apa yang disebut tanah haram? Mana dia tanah haram itu? Tanah haram itu dua kota, yaitu Makkah dan Madinah.
Makkah dan Madinah itu adalah tanah haram. Haram dilakukan ya perkelahian di dua tanah haram tersebut. Haram diambil sesuatu dari tanah haram. Makanya untuk penduduk tanah haram itu dilarang untuk begal-begal. Dilarang begal ya, dilarang mencuri di tanah haram tersebut. Taib, baru turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya, li'ilafi Quraisyin. Apa artinya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Apa kebiasaannya? Kebiasaan mereka adalah mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah ya mereka menyembah Tuhan rumah ini. Mana Tuhan rumah ini? Ka'bah. Iya. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Taib. Jadi kalau kita dapat dua ini di rumah kita udah enak kali kan? Satu, rumah kita aman dari maling. Yang kedua, diberikan rezeki. Maka ini sesuatu yang luar biasa ya, diberikan keamanan dan diberikan rezeki. Taib. An'amallahu ta'ala ala qabilati Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kabilah Quraisy ya, kepada suku Quraisy. Allah memberikan nikmat kepada suku Quraisy. Quraisy ini apa? Wahum sukkanul haram. Mereka adalah penduduk tanah haram. Bi ni'mataini 'azimataini, dengan dua nikmat yang besar. Jadi Allah memberikan ya nikmat kepada suku Quraisy, dua nikmat yang besar. Wahuma ni'matail amni war rizki. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat keamanan dan nikmat rezeki. Wa min a'zami mazahiri ni'matil amni ma azharahu Allah Ta'ala li jami'in nas. Termasuk ya nikmat yang besar adalah nikmat keamanan. Adalah nikmat keamanan. Termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat keamanan. Ma azharahu Allah Ta'ala li jami'in nas, yang Allah tampakkan kepada semua manusia. Apa rupanya? Fi zalikal waqti, pada waktu itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan? Min saddi Abrahah malikul Yaman indama tawajjaha bi jayshihi, yaitu berupa pengusiran Abrahah. Abrahah itu siapa sih? Malikul Yaman, raja Yaman.
indama tawajjaha bijaishihi, ketika dia datang dengan pasukannya. Ketika dia datang dengan pasukannya dan bersama mereka banyak gajah-gajah, banyak gajah. Lihadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi dia datang ya dengan pasukannya dan juga banyak gajah itu. Dia datang rupanya untuk menghancurkan Ka'bah. Fahamallah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya.